Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng. Saat ini adalah saat yang istimewa. Kita akan menyambut kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita mau bersyukur karena kasih setia Tuhan terus menyertai kita dan menyertai negara kita tercinta Indonesia. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu buat kami, karena cintamu buat negara Indonesia Tuhan Yesus. Sampai saat hari ini Tuhan, Engkau terus menyertai negara ini dan Engkau terus menyertai setiap anakmu Tuhan di negara ini Yesus. Tuhan, sementara kami akan memulai ibadah ini Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa anakmu ini kami perawaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama ucapkan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Kita memuji Dia, kita mau memuliakan namanya. Haleluya. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay! Para papa, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, Dia bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Para papa, oh, para papa, hey, para papa, lagi, para papa, oh, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Dia bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, Shalom Aleihim. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Saudara, setelah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan serta menyembah Dia, mari persiapkan hatimu untuk kita menerima firman kebenaran. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan menjadi rema bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh menyelenggarakan ibadah kami pada hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021 secara online lagi Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau sudah pimpin kami di dalam pujian penyembahan kami. Dan saat ini saatnya kami akan mendengar firman kebenaran. Berkati kami,
dengan hikmat yang dari Tuhan. Berikan kepada setiap kami yang mendengar telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau taat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan-Mu yang kuat dan gagah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudaraku, pada bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat luar biasa bagi kita bangsa Indonesia. Kita sedang memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Melalui banyak rintangan, tantangan, dan dinamika kehidupan, dinamika bernegara, berpolitik, berbangsa. Sehingga dari tahun 1945 sampai dengan hari ini, setelah kita lihat bagaimana perkembangan negara kita, telah dibebaskan dari belenggu penjajahan. Para pejuang, para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama bersatu padu bersama-sama dengan tokoh-tokoh bangsa ini untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Dan semua itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan setelah hidup bangsa kita, setelah negara kita Indonesia merdeka, maka tidak lagi di bawah ancaman atau di bawah intimidasi kaum penjajah. Sehingga tidak ada lagi rasa takut di dalam kehidupan pribadi-pribadi bangsa kita Indonesia. Karena apa? Kita sudah merdeka dan negara kita berdaulat penuh. Memiliki hak sepenuhnya untuk membangun bangsa ini. Untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Menjadi semakin indah, mengelola semua kekayaan alam. Mengatur masyarakat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah disepakati. Saudara, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan sudah membebaskan bangsa ini dari penjajahan dan tidak lagi ada ketakutan terhadap intimidasi penjajah. Nah, saudaraku, demikian juga keberadaan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus melalui karya salibnya di Gunung Golgota yang telah membebaskan kita dari penjajahan iblis. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah merebut kita dari cengkeraman iblis. Dan 2000 tahun yang lalu itulah kita dimerdekakan oleh darahnya, oleh korbannya. Saudaraku, luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Namun saudaraku sekalian, di dalam perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang tentunya mengalami romantika, dinamika, pergumulan, dan bahkan banyak perkara yang membuat kita ini takut. Membuat kita ini menjadi orang-orang yang seperti tidak dapat berbuat apa-apa karena dihantui rasa takut. Karena diancam oleh iblis sehingga perkembangan kita tidak mengalami kemajuan. Nah, saudaraku, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi tentang sejarah negara kita, bangsa kita telah dibebaskan dari penjajahan, maka harusnya tidak ada rasa takut. Harus bebas dari rasa takut. Nah, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan kita dijadikan anak-anaknya, dijadikan keluarga kerajaan Allah, bahkan dijadikan sebagai pewaris kerajaan Allah. Yang diberikan jaminan perlindungan penuh oleh Tuhan. Tentunya atau seharusnya tidak ada rasa takut lagi di dalam diri kita. Nah, saudaraku, terkait dengan itu, saya akan berikan tema di dalam firman Tuhan pada hari ini,
yaitu bebas dari rasa takut. Ya. Tema kita hari ini, bebas dari rasa takut. Mari kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, siapkan catatanmu, dan mari ikuti dengan baik. Ya. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya. Perhatikan ini ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Saudaraku, luar biasa. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Kenapa kita takut? Kenapa kita mengalami satu stres? Karena menghadapi hidup dan kehidupan hari-hari ini. Saudaraku sekalian, apalagi menghadapi situasi COVID-19 ini. Siapa yang tidak takut, saudara? Siapa yang tidak takut dan khawatir? Apalagi tiap hari yang kita dengar berita-berita itu di televisi, di media sosial, adalah berita-berita tentang penyebaran COVID dengan varian-varian baru. Berita-berita kematian akibat dari COVID-19. Saudara, ingat, kita di dalam Kristus ada di dalam jaminan perlindungan ilahi. Di dalam perlindungan kuasa darah Kristus. Sebab itu Alkitab ini, ya, Nabi Yesaya memberikan satu pernyataan firman Tuhan supaya kita tidak takut, supaya jangan kita gentar, sebab Dialah Allah kita. Yesus adalah Allah kita. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita. Nah, saudaraku, kenapa sih kok bisa terjadi rasa takut? Apa penyebab rasa takut, saudara? Penyebab rasa takut atau perasaan takut itu sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran. Ini adalah satu gejala psikologis bagi setiap manusia. Tidak ada manusia di dunia yang tidak pernah punya rasa takut. Pasti setiap orang merasa takut. Hanya yang membedakan bagaimana menyikapi hal-hal yang menakutkan. Apakah kita tenggelam dalam ketakutan atau kita berani menghadapi itu semuanya. Nah, saudaraku, jadi rasa takut atau cemas itu sangat dipengaruhi oleh situasi batin kita yang terintimidasi. Yang diancam oleh kekuatan dari luar. Seperti misalnya ini tadi tentang COVID-19. Kita pilek sedikit aja sudah waduh curiga yang enggak. Jangan-jangan saya kena COVID. Wah, sudah bingung gak karuan. Saudara, ingat janjinya Tuhan. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Sebab aku Allahmu. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab aku Allahmu. Oh, luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari jangan mau diintimidasi oleh kuasa iblis. Jangan mau diintimidasi oleh kuasa-kuasa yang menyesatkan. Saudara, seringkali juga iblis menyesatkan kita dengan berita-berita bohong. Membuat kita stres, membuat kita tidak lagi ada di dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi isinya hanya khawatir saja. Oleh karena itu Tuhan berfirman, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Nah, saudaraku, juga Pemazmur pasal yang ke-56, coba kita akan baca ayat ini ya. Mazmur pasal yang ke-56 ayat 4 dan 5. Apa
sikap Raja Daud saat ia menghadapi ketakutan, saudara. Begini firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, luar biasa. Saat bimbang, saat takut, Daud percaya kepada Allah, kepada Elohim Yahweh, sebagai Adonai Sebaot. Saudaraku, nah kalau kita takut, apa yang kita kerjakan? Mari kita seperti Daud, lari kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, yang Dialah sebagai kota benteng keselamatan kita. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan pernah kita dibohongi oleh iblis, ditakut-takuti oleh iblis, tetapi katakan, Tuhan mengasihiku, Tuhan kekuatanku, perlindunganku. Haleluya. Nah, saudara, kemudian bagaimana supaya kita bisa bebas dari rasa takut? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bebas dari rasa takut? Mari kita akan teliti. Ya, setidaknya ada 6 poin di sini ya. Tapi akan saya percepat supaya tidak terlalu lama ya. Ayat-ayat tidak akan saya baca, akan tetapi saya akan sampaikan intinya seperti apa. Nah, jadi saudaraku, bagaimana supaya kita bisa bebas dari rasa takut? Yang pertama, jangan panik. Jaga hati, tetap tenang dan berdoalah. Saudaraku, sebagaimana Kolose pasal 4 ayat 2 bagian A. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Supaya kita menguasai diri dan tetap tenang supaya bisa berdoa. Nah, saudara, ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Dan Dia memberikan damai sejahteranya kepada kita. Saudaraku, jangan panik. Seperti para murid ketika di dalam perahu bersama Yesus. Ketika mereka mengalami gelombang yang besar. Yesus tidur di buritan. Mereka bingung. Sampai-sampai dia menyalahkan Tuhan. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Dan Tuhan mengatakan, kenapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Nah, saudaraku, oleh karena itu, jangan pernah panik menghadapi apapun. Tetaplah tenang. Sebab di dalam ketenangan itulah kita bisa berpikir tenang dan juga kita bisa berdoa dengan tenang pula. Ada komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa bebas dari rasa takut. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Tuhan Yesus berfirman, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Oh, haleluya. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di situ kita akan kuat dan tenang. Sebagaimana kalau kita berada di dalam satu kendaraan, mungkin kita naik bis, atau kita naik kereta api, atau naik pesawat terbang, naik kapal laut. Untuk kita bisa naik kepada transportasi itu tidak perlu kita mengenal siapa yang menjadi jurumudinya, siapa yang menjadi pilotnya, siapa yang menjadi nahkodanya dan sebagainya. Tapi kita percaya kepada orang itu bisa membawa kita kepada tujuan kita. Nah, demikian juga apalagi kita kenal Yesus. Tetaplah percaya kepada firman-Nya. Dia yang berfirman, Dia yang menggenapi. Kalau Dia telah berfirman, maka semuanya jadi.
Amin. Haleluya. Yang ketiga, jangan mendengarkan intimidasi dari iblis melalui berita-berita yang mencemaskan, berita-berita hoak dan lain-lain sebagainya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a, Tuhan berfirman, pencuri atau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis hanya datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahteramu. Apa yang dimatikan? Apa yang dibunuh? Pengharapan dan imanmu. Dan kemudian jiwamu dibinasakan. Karena itu jangan pernah takut. Hadapi iblis di dalam nama Yesus seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Mari kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jangan pernah takut dengan apapun yang mengancam kita. Sebab Tuhan pembela kita. Haleluya. Yang keempat, masuklah dalam hadiratnya melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saat kita takut, kemana kita pergi? Pemazmur mengatakan di dalam pasal 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Saudara, jangan pernah takut. Ketika saudara takut menghadapi masa depanmu, menghadapi situasi keuanganmu, menghadapi kalau mungkin saudara sakit belum juga sembuh, datang kepada Yesus. Dia yang memberikan kepadamu kelegaan. Dia yang memberikan kepadamu pertolongan pada waktunya. Dan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Haleluya. Kemudian yang kelima, jangan memandang besarnya masalahmu. Tapi pandanglah bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala permasalahan kita. Saudara, di dalam perjanjian lama ada dua cerita, ada dua kisah yang sangat luar biasa. Ketika seorang hamba Allah mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau nanti saudara baca di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Di sana dikisahkan bahwa ketika kota Samaria dikepung musuh dan Nabi Elisa tinggal di luar kota. Saat itu bujangnya Elisa melihat kota sudah terkepung. Ya. Di sana diceritakan bahwa bujang Elisa ini begitu bangun melihat tentara dan mengepung kota Samaria. Dia berteriak kepada sang nabi, Tuanku, Tuanku, celaka, kita sudah dikepung musuh. Tapi apa kata Elisa? Jangan kamu takut. Yang menyertai kita jauh lebih banyak dari yang menyertai mereka. Saudara, akhirnya Elisa berdoa, Tuhan, bukakan mata bujangku ini. Akhirnya Tuhan membukakan mata bujang ini. Dia melihat di belakang tentara itu ada kereta-kereta berapi, kuda-kuda berapi, bala tentara surga mengepung musuh-musuh Israel. Saudara, apa yang kita takutkan kalau Tuhan menyertai kita? Demikian juga dalam 2 Tawarikh pasal 20. Kalau kita baca dari ayat 1, bagaimana Raja Yosafat menghadapi musuhnya. Dia sangat sadar bahwa musuhnya itu jauh lebih kuat darinya. Sehingga dia bersama dengan seluruh keluarganya, seluruh pegawainya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tak mampu menghadapi semua ini. Tuhan, Engkau yang berkenan memberikan pertolongan. Sekalipun banyak musuhku, tapi aku percaya kepadamu. Dan yang sangat indah, saudaraku sekalian, Raja Yosafat mengatakan apa? Tetapi mataku tetap memandang kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Saudara, ketika kita menghadapi situasi apapun, ayo mata kita tetap memandang Tuhan.
Ketika kita memandang Yesus, Dia yang turun tangan, memberikan perlindungan dan pertolongan pada waktunya. Jangan pernah kita takut. Yang menyertai kita jauh lebih besar dari mereka-mereka yang memusuhi kita. Apa pengalaman kita? Selama hidup ini, tak pernah Tuhan tinggalkan kita. Tak pernah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yang terakhir, yang keenam, bangunlah percaya diri di dalam Kristus. Dan terus perkatakan firman bahwa Dia mengasihi kita dan melindungi kita. Serta Dia yang akan membuat kita lebih dari pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37 di sana dikatakan bahwa kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, saudaraku, inilah 6 poin yang harus kita sadari. Supaya kita ini jangan takut lagi kepada setiap intimidasi iblis. Catat baik-baik dan kita kerjakan, kita lakukan. Jangan panik saat menghadapi persoalan. Tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan mendengarkan intimidasi iblis. Masuk dalam hadirat Allah dan bersujud, berdoa, menyembah Dia. Dan jangan memandang besarnya masalahmu. Tapi pandanglah Yesus yang jauh lebih besar. Dan bangun kepercayaan diri dalam Kristus. Dan tetap perkatakan, Tuhan mengasihiku, Tuhan menolongku, Tuhan memberkatiku, dan Tuhan melindungi aku. Karena aku miliknya. Haleluya. Saudara, sekarang apa yang ada pada diri saudara? Adakah saudara masih diliputi rasa takut? Ingat, Tuhan berfirman, jangan takut. Saya bacakan sekali lagi ayat ini, saudaraku. Dalam Yesaya pasal 41 ini, ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang apa? Membawa kemenangan. Amin. Katakan sekali lagi. Amin. Haleluya. Saudaraku, hidup memang tidak semulus yang kita bayangkan. Tuhan tidak pernah berjanji lautan tenang, langit tanpa mendung. Tetapi yang Dia janji menyertai. Pegang firman Tuhan, tanamkan dalam hatimu sebagai rema, dan percayalah. Ketika Tuhan menyertai kita, kita dibebaskan dari rasa takut. Sebab Tuhan pahlawan kita yang telah menang atas maut. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengganggu kita ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kau telah berfirman pada hari ini. Biarlah kiranya kami boleh menikmati perlindungan yang aman di dalam Tuhan. Bahwa kami tidak takut menghadapi apapun. Kami mau bangun komunikasi yang semakin intim dengan Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan dan firman-Mu di dalam kami. Tuhan, kami milik-Mu. Kami telah Kau bebaskan dari belenggu dosa, dari segala yang jahat, sehingga kami tidak usah takut menghadapi apapun. Sebab Kau Allah kami yang El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang selalu ada bagi kami. Bapa, terima kasih. Tanamkan benih-benih firman-Mu di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Tanamkan sebagai rema di dalam hati kami. Dan kami akan menghidupi firman-Mu. Supaya hidup kami berhasil dan beruntung. Bapa, pada saat hari ini kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kami bersyukur bahwa pada bulan Agustus, tepatnya nanti tanggal 17 Agustus. Kami memperingati hari kemerdekaan negara kami yang ke-76. Engkau telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena itu Tuhan berkati pemerintahan kami supaya semakin maju karena anugerah Allah. Simpangkan dari orang-orang yang akan berbuat jahat. Simpangkan dari orang-orang yang akan, haleluya, merongrong kami bawaan pemerintah. Oleh karena berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden,
dengan seluruh menteri di jajaran kabinet ini, Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya, para gubernur, bupati, wali kota, sampai di tingkat yang terbawah. Tuhan berkati untuk menyelenggarakan negara ini dengan baik. Berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Segera Tuhanku, Engkau membebaskan Indonesia dari wabah atau pandemi corona ini. Berkati Indonesia, selamatkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapa, kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Sebagai pimpinan pujian, sebagai singer, juga yang melayani multimedia, pemusik, berkati semua untuk kemuliaan-Mu. Pakai lebih jauh untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian ucapan syukur kami di saat siang hari ini. Kami mengakhiri ibadah kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami. Dan engkau yang sakit saudara, yakinlah sudah disembuhkan. Engkau yang punya persoalan apapun, Tuhan sudah memberikan pertolongan kepadamu hari ini. Terima pertolongan ini. Terima kebebasan dari segala pergumulanmu. Dan Tuhan memberkatimu dengan luar biasa. Haleluya. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Mari saudara kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya saudara-saudaraku, mari angkat tanganmu, arahkan wajahmu memandang Kristus yang mengasihi kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Pada saat ini turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya terus menyertai, memberkati, melindungi dan menopang kehidupan kita sekalian. Mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Dan untuk Indonesiaku, dirgahayu Indonesia. Diberkatilah Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Merdeka. Shalom.